mengapa hewan babi kebanyakan dimakan oleh orang-orang beragama Kristen? Padahal kan dalam Alkitab menerangkan tidak boleh. Kristus. Jadi jangan orang menghukum kamu dengan urusan makan, minuman, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kalau ditanya, mengapa orang Kristen kok makan babi? Kok ada larangan dalam perjanjian lama? Memang ada larangan. Tapi dengan matinya Yesus Kristus, larangan itu sudah tidak berlaku lagi. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Ezra Soru seputar makanan. Di perjanjian lama kita diharamkan makan bidua. Kenapa di perjanjian baru kita dihalalkan makan bidua? Pendeta Ezra Soru memberikan penjelasan kepada jemaatnya. Dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib, pertama Yesus ini sudah menebus dosa manusia. Yang kedua, Yesus ini sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau memang Yesus membatalkan hukum Taurat dengan tergantung di atas kayu salib, kenapa perpuluhan masih dipakai pada saat ini? Bukankah perpuluhan itu pertamanya ada di hukum Taurat? Jadi di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Kohdonditan. Kenapa di perjanjian baru ini mereka menghalalkan B2. Jangan kemana-mana dulu. Silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Kan tadi disebut sebagai perjanjian lama nih, yang punya orang Yahudi nih. Yang punya orang Yahudi udah jelas-jelas babi itu haram. Dan nggak cuma babi aja, bahkan kalau ikan lele, udang, ikan patin itu juga haram. Karena apa? Karena ikan yang boleh dimakan itu yang harus yang bersisik dan bersirip. Jadi kalau lele kan bersirip tapi nggak bersisik, itu juga haram. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi ini babi udah jelas haram. Dan di kitab yang sekarang udah jadi kitabnya orang Kristen nggak ada cerita Yesus makan babi gitu. Karena Yesus tahu Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat tapi untuk menggenapi. Berarti kalau gitu kan Yesus nggak makan babi karena ngikutin hukum Taurat gitu. Nah sekarang yang ngebolehin siapa? Nah itu pertanyaan bagus. Jadi kalau yang di kitabnya orang Kristen yang indeks merah ini kita harus bagi lagi menjadi dua nih. Apa tuh? Yang satu kelompok ini yang tadi gue bilang yang Gospel, Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini 4 kitab yang menceritakan tentang Yesus. Oke. Selebihnya yang ini adalah tulisan-tulisan Paulus. Paulus itu adalah orang yang nggak pernah ketemu muka dengan Yesus. Dia mengaku hanya pernah dalam perjalanan dia ke Damsyik, dia melihat sinar, mendengar suara yang menurut Paulus itu adalah Yesus gitu. Jadi seolah-olah dia seperti dapat wahyu atau bagaimana gitulah. Ini selain surat Paulus juga ada surat-surat yang lain dari misalnya Petrus, Yakobus dan sebagainya. Yang empat ini Yesus sebenarnya nggak pernah ngajarin agama Kristen. Oh gitu. Nah, ya tadi kan Yesus kan sholatnya sujud, nggak makan babi, sunat, puasa. Oh di sini ada nih Mat, MRK, Matius, lihat Mat, MRK, Lukas sama apa nih yang Yohanes. Nah, ini yang nggak pernah Yesus nggak pernah ngajarin Kristen gitu. Nggak pernah. Di sini Yesus nggak pernah ngajarin Kristen. Nggak ada ajaran kebaktian hari Minggu, nggak ada. Oke. Ya. Terus ketika di sini ada orang yang mengaku bernama Paulus, yang mengaku dia pernah melihat cahaya dan mendengar suara Yesus. Paulus ini yang mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Yesus. Jadi di sini Paulus mengajarkan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus yang di sini yang 4 gospel ini, Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan satu iota itu satu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani dihilangkan. Berarti Yesus di sini kan bukan menghilangkan Taurat, tapi Yesus menjalani Taurat berarti. Nah, sedangkan di sini Paulus bilangnya, Yesus kan sudah mati nih di atas kayu salib nih. Karena dia sudah mati di atas kayu salib buat menebus dosa manusia, makanya hukum Taurat sudah dibatalkan. Batal semua. Makanya jadi halal semua. Jadi halal. Semua makanan halal kata Paulus. Jadi kalau di sini Yesus nggak pernah makan babi, di sini orang baca yang Paulus, orang Kristen jadi makan babi. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kohdonditan, dan ini sempat membuat pesulap merah kaget tentang ajaran Kristen. Mereka lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, bukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sedangkan Paulus dan Yesus ini tidak pernah bertatap muka. Kemudian Paulus mengaku sebagai rasul. Di sini kita akan mendengarkan bagaimana pertanyaan ini diajukan kepada Pendeta Ezra Soru. Jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai. Jawabannya. Masih ada pertanyaan yang lain? Baik Pak Ezra, masih ada pertanyaan yang menurut saya cukup menarik. Ini berkaitan dengan makanan, ya khususnya tentang babi. Ya ini pertanyaan ini datang dari Asfi. Asfi bilang seperti ini. Saya ingin bertanya, mengapa hewan babi kebanyakan dimakan oleh orang-orang beragama Kristen? Padahal kan dalam Alkitab menerangkan tidak boleh. Sebenarnya babi banyak dimakan oleh orang Kristen juga. Yang makan babi ini bukan cuma orang Kristen. Ya, ada banyak orang di dunia ini yang makan babi. Tapi yang jadi inti persoalannya, mengapa orang Kristen makan babi, ya kan? Padahal di dalam kitab suci Kristen sendiri dalam perjanjian lama itu dilarang karena dianggap binatang haram. Nah, saudara perlu ketahui ya bahwa memang di dalam perjanjian lama ada larangan demikian. Tapi orang Kristen percaya di dalam hukum Tauratnya itu ada
tiga jenis hukum di dalamnya. Yang pertama itu namanya hukum moral, yang kedua namanya hukum seremonial, yang ketiga itu namanya hukum sipil. Hukum moral misalnya 10 hukum, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ucapkan saksi dusta, dan sebagainya. Itu hukum moral. Tapi hukum seremonial ini adalah semua tata aturan peribadatan orang Israel. Misalnya kalau berdosa, korban kambing, potong domba, potong merpati, perempuan yang haid tidak boleh pergi ke bait Allah, lalu tidak boleh makan binatang ini, binatang itu, binatang ini adalah haram, binatang ini halal, boleh dimakan. Itu semua adalah peraturan dalam hukum seremonial. Ya. Lalu hukum sipil itu adalah semacam undang-undang negara Israel pada waktu itu. Misalnya, kalau ada nabi palsu, tangkap dan bunuh mati. Kalau ada orang yang kedapatan berzina, rajam dengan batu sampai mati. Kalau ada anak yang melawan orang tua, hukumannya mati. Itu namanya hukum sipil. Nah, saudara-saudara, dari tiga hukum ini mana yang berlaku sekarang? Hukum seremonial, hukum sipil jelas tidak berlaku. Kenapa? Karena itu undang-undang negara Israel pada waktu itu. Negara Israel sekarang saja tidak memakai itu. Dengan demikian, hukum sipil tidak bisa kita berlakukan sekarang. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Ezra Soru. Kalau kita simak penjelasan dari Pendeta Ezra Soru, Perjanjian Lama hampir mirip dengan Al-Quran. Kenapa Kristen ini tidak memakai Perjanjian Lama? Kalau Kristen ini memakai Perjanjian Lama, yang kedua, Perjanjian Baru ini tidak laku. Karena di Islam itu tidak ada perpuluhan, sedangkan di dalam kekristenan itu ada perpuluhan. Kemudian apa yang diharamkan oleh Perjanjian Lama, itu yang dihalalkan oleh Perjanjian Baru. Apa yang dilarang oleh Perjanjian Lama, itu yang diperintahkan oleh Perjanjian Baru. Makanya mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Sedangkan ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Apabila datang suatu saat nanti, orang yang tidak dapat membaca, apabila kamu menyuruh dia dengan kata membaca, bacalah ini. Jika dia menjawab, aku tidak bisa membaca, maka ikutilah dia. Mereka mengatakan ini bukan nubuatan untuk Nabi Muhammad, tapi ini nubuatan Roh Kudus. Bagaimana mungkin ini nubuatan tentang Roh Kudus? Ketika Yesus kecil, Roh Kudus sudah dikatakan di dalam Alkitab. Yang namanya nubuatan, orangnya belum muncul, tapi tanda-tandanya sudah diberikan. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.